Dan besok paginya sekitar jam 6:30, mereka pun bangun. Tapi di sana mereka bertiga udah gak ngeliat lagi Ahmad Sulaiman. Mereka bilang kalau Ahmad udah hilang. Mereka sebenarnya udah nyariin Ahmad, tapi karena mereka udah kecapean dan juga logistik mereka juga udah gak ada, ya udah akhirnya 3 orang ini pun mutusin untuk turun. Tapi konyolnya, mereka ini pulang gitu aja dan gak lapor ke siapa-siapa kalau Ahmad Sulaiman hilang di Gunung Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Erlangga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadinya kalau kalian mendaki 4 orang, tapi yang pulang hanya 3 orang? Terus 3 orang ini gak lapor ke siapa-siapa. Sampai 1 bulan kemudian, teman kalian yang hilang di gunung itu ditemukan, tapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tinggal kerangkanya doang. Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nama saya Bayu. Selamat menyaksikan. Di bulan Desember tahun 2018, seorang pimpinan pondok pesantren At-Thalibiyah di Bumi Jawa Kabupaten Tegal, dia nih ngerasa bingung karena ada 1 orang santrinya yang bernama Ahmad Sulaiman. Dia sudah 1 bulan gak ada di pondok pesantren. Dia ngira kalau si Ahmad ini dia pulang ke rumahnya. Nah, karena ada sebuah urusan administrasi, akhirnya salah satu perwakilan pondok pesantren dia datang ke rumah orang tua Ahmad, yang kebetulan lokasi rumahnya ini gak jauh dari lokasi pondok. Sampai di rumah orang tua si Ahmad, orang tua Ahmad juga bingung karena mereka ngira kalau anaknya ini masih ada di pondok pesantren. Sementara pihak pondok pesantren ngira kalau Ahmad lagi liburan di rumah. Mereka akhirnya sama-sama bingung sebenarnya kemana si Ahmad Sulaiman. Antara pihak keluarga dan juga pihak pondok pesantren sama-sama panik dan juga bingung. Hingga dilakukanlah sebuah investigasi dan nanyain semua teman-teman si Ahmad. Dan pada tanggal 25 Desember tahun 2018, muncullah pengakuan yang sangat mengejutkan dari 3 orang teman Ahmad. Mereka adalah Imam As'ari, Muhammad Jeffrey Trimulyana, dan juga Ahmad Fadil Izul Haq. Mereka ngaku kalau 1 bulan sebelumnya, yaitu pada tanggal 21 November tahun 2018, mereka bertiga bareng Ahmad Sulaiman mendaki ke Gunung Slamet bareng-bareng. Mereka berempat naik ke Gunung Slamet lewat jalur Bambangan. Tapi mereka ini gak izin ke petugas yang ada di base camp, alias mereka mendaki secara ilegal. 3 orang teman Ahmad ini ngaku kalau mereka mendaki Gunung Slamet di hari Rabu siang sekitar jam 1. Dan ketika mereka udah sampai di pos 9, mereka tiba-tiba memutuskan untuk turun lagi lewat jalur yang sama. Nah, di sini mereka itu gak ngasih tahu dengan jelas alasannya kenapa mereka turun lagi dan gak lanjut sampai ke puncak, padahal puncak udah deket. Dan ketika mereka sampai di pos 7, mereka ngaku kalau mereka kesasar guys, dan mereka gak nemuin jalur buat turun. Dan karena udah kemalaman dan juga mereka udah ngaku kecapean, ya udah mereka berempat memutuskan untuk tidur di sana. Dan besok paginya sekitar jam 6:30, mereka pun bangun. Tapi di sana mereka bertiga udah gak ngeliat lagi Ahmad Sulaiman. Mereka bilang kalau Ahmad udah hilang. Mereka sebenarnya udah nyariin Ahmad, tapi karena mereka udah kecapean dan juga logistik mereka juga udah gak ada, ya udah akhirnya 3 orang ini pun mutusin untuk turun. Tapi konyolnya, mereka ini pulang gitu aja dan gak lapor ke siapa-siapa kalau Ahmad Sulaiman hilang di Gunung Slamet. Dan menurut bapak polisi, kronologis yang mereka ceritakan juga gak terlalu jelas guys. Kayak ada yang ditutup-tutupin sama 3 orang teman Ahmad ini. Kemudian, pihak pondok pesantren dan juga keluarga Ahmad Sulaiman akhirnya lapor ke Pak Polisi. Dan berdasarkan laporan ini, besok harinya tim SAR gabungan langsung mencari keberadaan Ahmad Sulaiman. Dari catatan pos Bambangan sendiri nggak ada nama Ahmad Sulaiman. Berarti benar kalau mereka mendaki ke Gunung Slamet secara ilegal. Tim SAR ini pun melakukan pencarian pada tanggal 26 Desember tahun 2018 sekitar jam 8:15 pagi. Dan pencarian dilakukan lebih dari 60 orang relawan.
Singkat cerita, di sore harinya, akhirnya tim SAR berhasil menemukan jenazah Ahmad Sulaiman yang berada gak jauh dari Sungai Pelus. Sayangnya, tubuhnya udah gak berbentuk dan hanya tinggal kerangka aja. Sekitar 5 jam kemudian, jenazah Ahmad Sulaiman akhirnya berhasil dievakuasi lalu dibawa ke Rumah Sakit Margono Soekarjo yang ada di Purwokerto untuk diotopsi. Dan meninggalnya Ahmad Sulaiman ini memang masih banyak banget misteri, guys. Gimana ceritanya 3 orang temennya bisa ninggalin Ahmad sendirian? Kenapa mereka nggak lapor ke petugas basecamp atau ya minimal ke pondok ataupun keluarga kalau Ahmad ini hilang? Terus kenapa pas sampai di pos 9 mereka tiba-tiba turun? Padahal puncak udah deket. Entahlah. Nah, dari sini kita bisa belajar, guys, tentang pentingnya pendakian berkelompok adalah adanya kerjasama dan juga saling bantu sesama teman pendakian. Jangan sampai berangkat 4 orang tapi yang pulang cuma 3 orang. Kalau ada teman yang hilang, ya dicari. Kalau nggak ketemu juga ya minimal minta bantuan lah ke base camp atau minimal lapor. 1 bulan hilang, apa teman-temannya nggak ngerasa kasihan gitu atau gimana lah gitu. Kejadian ini pun nunjukin kalau karakter seseorang bisa kita lihat ketika mendaki gunung, guys. Makanya ajaklah teman kalian yang bakal nolong kalian kalau kalian lagi kesusahan. Anyway, mari kita doakan semoga Ahmad Sulaiman tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Semoga kejadian kayak gini nggak keulang lagi ya, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nama saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap rendah hati. Salam lestari.